Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku jamaah majelis taklim, hadirin, para pemirsa di mana saja berada, para pemerhati yang semoga kesemuanya dimuliakan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan tidak henti-henti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berapa besar nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Berapa besar kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita. Tidak ada lain dengan besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hanya satu, Allah meminta kita untuk ibadah. Untuk apa? Ibadah. Untuk ibadah. Apa yang dimaksud ibadah itu sendiri? Di dalam arti secara luas, hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah itu hanya satu. Imtithalul awamir wa jtinabun nawahi. Melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi larangannya, itu namanya adalah ibadah. Dengan secara luas, ibadah itu adalah bersyukur. Dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, kita selalu ada di jalan Allah. Itu namanya ibadah. Makanya ini jamaah jangan sesekali kita ini menantang, ujub, fukhur, takabur, menyombongkan diri, dan kita ini menantang Allah. Ini kan secara sadar tidak sadar, merasa tidak merasa. Kita ini banyak sekali orang ini yang menantang Allah. Padahal kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut satu nikmat, baru satu nikmat, bukan keseluruhan nikmat, habislah kita hidup di alam dunia. Misal di saat Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat pendengaran, gimana rasanya? Pernah merasakan? Jangankan kita ini dicabut nikmat pendengaran, baru telinga memasukkan air aja, gimana perasaannya? Di saat Allah Subhanahu wa taala mencabut nikmat rasa, gimana perasaannya? Jadi nggak bisa ngebedain mana asin, mana manis, mana pahit, mana asam, dan mana kecut. Semua rasanya sama. Gimana perasaannya? Atau Allah Subhanahu wa taala cabut kepada kalian semua nikmat rasa cemburu. Jadi
nggak punya cemburu. Kata suami sama istrinya, istri sama suaminya, kok ini pasangan hidup saya kok gak ada cemburunya. Jadi subhanallah, sungguh sangat besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara kita Allah memberikan nikmat kepada kita hanyalah satu, kita bersyukur kepada Allah. Dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengkaji hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu ada imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Jamaah hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kehidupan umat manusia yang ada di alam dunia ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, manusia itu mereka akan bersenang-senang bihubbid dunya, dengan cinta terhadap dunia. Cinta kepada dunia. Yang kedua, manusia akan bersenang-senang bihubbil awamir, dengan mereka akan cinta terhadap jabatan, pangkat, kedudukan, kemewahan. Manusia akan menuhankan terhadap jabatan dan kedudukan. Ketiga, manusia bihubbil aulad, mereka akan bersenang-senang cinta, kasih sayang kepada anak. Dan yang keempat, bihubbil mar'ah, mereka akan senang-senang cinta terhadap perempuan. Kalaulah memang manusia hidupnya sudah ditutup dan tertutupi dengan empat perkara ini, diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudaraku, para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada, manusia itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Mereka akan tertutup matanya, tertutup telinganya, dan tertutup hatinya. Yang ada hanyalah kesombongan. Kalau kita perhatikan, apakah sekarang ini umat manusia jumlahnya sedikit? Banyak. Kalaulah memang manusia ini jumlahnya sungguh sangat banyak, kita bandingkan antara mayoritas dan minoritas. Apakah penduduk orang Islam yang ada di Indonesia, begitu pula Asia, Afrika, bahkan di alam dunia, apakah jumlahnya minoritas? Oh tidak. Sungguh jumlah popularitas Muslim yang ada di dunia ini sungguh sangat banyak. Apalagi Indonesia. Kalaulah memang jumlah Muslim di alam dunia ini sungguh sangat banyak, tetapi entah kenapa yang kita rasakan kehidupan di alam dunia ini, Muslim mayoritas kok seperti menjadi minoritas. Ini permasalahannya. Indonesia Muslim hampir 90%. Ada yang bilang katanya lebih dari 90%. Negara-negara Arab hampir mayoritas 90%. Begitu pula di Afrika, Nigeria, Mali. Begitu pula negara-negara yang ada di Asia, negara-negara yang ada di Afrika. Sangat banyak sekali saudara-saudara Muslim kita. Hanya permasalahannya saat sekarang ini, saudara Muslimku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Muslim yang mayoritas menjadi minoritas? Ini permasalahan yang sangat besar. Kejadian yang sekarang kita rasakan. Ternyata saudara Muslimku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kejadian sekarang yang terjadi pada saat kita yang sekarang kita rasakan ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti di akhir zaman
di akhir zaman jumlah muslim menjadi mayoritas, tapi mereka jadi minoritas. Al-Quran bukan tidak ada, banyak sekali Al-Quran di mana-mana, menjadi penghias di setiap rumah. Bahkan yang hafal Al-Quran pun banyak, tapi Al-Quran hanya sebatas menjadi penghias dan pandangan. Orang yang mengerti hukum, orang yang mengerti hukum, orang yang tahu hukum dan mengerti terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya mereka itu akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Kira-kira jamaah di sini sudah mulai merasa begini perasaannya? Sudah mulai terasa nggak kira-kira? Kira-kira sudah mulai terasa nggak? Kita sebagai mayoritas menjadi minoritas. Coba kita bayangkan saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, orang Kristen terbunuh di satu negara orang Islam, atau di negara Islam, dunia ramai berbicara, hukum menggugat, hak asasi manusia dijadikan fondasi sebagai landasan untuk menjadi permasalahan. Hanya satu orang Kristen, sekali lagi, hanya satu orang Kristen. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, saudara muslimku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa juta saudara-saudara muslimku yang dibantai, dibunuh, dikubur habis oleh tentara-tentara Amerika yang ada di Irak. Yuk, kita perhatikan. Kita perhatikan. Kita sadari. Berapa juta saudara-saudara muslimku yang ada di Syria, yang dibunuh oleh tentara-tentara asing, mereka bukan orang Islam, dicincang para alim ulama, para kiai, para syekh, orang-orang bijak, orang-orang alim. Berapa juta saat ini? Begitu pula saudara-saudara kita yang ada di Yaman. Perang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah lainnya, yang ada di Jazair, yang ada di Maroko, yang ada di Libya, berapa juta hilang dan tinggal sebuah nama. Berapa ribu, berapa ratus ribu saudara-saudara kita yang ada di Ambon, yang ada di Papua, habis dibakar, dihilangkan nyawanya. Dan yang sungguh sangat menegangkan, sangat menyedihkan, sangat menggores hati kita, nurani kita, jiwa kita, menghancurkan keislaman kita. Saudara muslimku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa juta saudara muslim kita yang ada di Rohingya, Myanmar, dibakar, dibunuh, dihapuskan, dan mereka dihancurkan, dihapuskan, bahkan lebih gila, dan mereka habis seperti hanya binatang, bahkan jauh lebih hina daripada binatang. Ini fenomena kejadian masyarakat muslim kita. Saudaraku, para jamaah majelis taklim pengajian, saudaraku, para pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan Allah. Di saat satu orang Kristen terbunuh, hilang, dunia berbicara, PBB berbicara, hak asasi manusia berbicara, tapi di saat jutaan umat manusia habis dibunuh oleh selain orang-orang Islam, dibunuh oleh orang-orang kafir, tidak ada satupun dunia berbicara.
dunia itu tidak berbicara, karena memang mereka itu adalah orang kafir, karena memang mereka itu adalah bukan orang Islam. Yang menjadi masalah tidak punya hati, tidak punya rasa, tidak punya pemikiran, dan mereka itu tidak punya jatuh hati, hati yang sudah tertutup. Orang Islam tidak simpati kepada orang Islam. Ini ada apa? Di saat masjid dibakar, apa dia bilang? Itu oknum. Di saat orang Islam dibunuh sama bukan orang Islam, dia bicara itu hanya sebatas kejadian biasa. Malah sebaliknya, di saat kita dendam, di saat kita marah, dan kita balas di atas kekerasan mereka, malah sebaliknya kita dibilang teroris. Malah sebaliknya kita dibilang ini adalah orang-orang jahat. Malah sebaliknya kita dibilang adalah manusia yang tidak punya kepribadian dan kebaikan. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa kehidupan umat manusia di atas kehidupan umat manusia sebagai orang muslim ini ada yang bukan. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, al-muslim bainal muslim kal bunyan. Muslim antara orang muslim sesama orang muslim kal bunyan, itu laksana bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling memperkuat di antara satu sama lain. Begitu pula muslim dengan yang muslim kal jasadil wahid, laksana satu jasad yang satu. Di saat badan kita ini terasa gatal, begitu pula tangan kita menggaruk. Begitu pula di saat badan kita terasa sakit, yang lain pun merasa sakit. Itulah yang dinamakan muslim kal jasadil wahid. Begitu pula saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita rasakan, walaupun betul bahwasanya Rohingya itu bukanlah satu negara dengan kita. Rohingya itu walaupun memang betul bukan satu tanah air dengan kita, tetapi Rohingya itu adalah saudara muslim kita. Yang ada di Timur Tengah itu pun adalah saudara muslim kita. Semua muslim yang ada di dunia ini itu adalah saudara muslim kita. Di saat mereka dalam keadaan sakit, maka kita akan terasa sakit. Di saat mereka dalam keadaan bahagia, kita pun ikut terasa bahagia. Permasalahannya, kenapa sekarang ini umat Islam di saat Rohingya dibunuh habis, Timur Tengah diadu domba di antara satu sama lain sehingga terjadi bunuh-membunuh. Di negara-negara Afrika, di saat negara-negara Afrika sekarang ini dibuat menjadi kelaparan dan dihabisi sehingga mereka tidak bisa bermakna hidup dan bernapas hidup. Ini yakin saudara muslimku yang dimuliakan Allah, bukan kejadian secara alami. Ini kesemuanya ini ada yang dinamakan dengan permasalahan tagholbul asyasi. Jadi ada yang masuk secara politik menghabisi umat Islam. Untuk menghabisi umat Islam ini mereka itu menggunakan asyasi politik. Kalau di Arab mereka sudah tahu orang Arab itu orang yang paling keras. Karena orang Arab itu adalah orang yang paling keras, tidak bisa dilawan. Maka bisa untuk menghabisi orang Arab itu hanya diadu domba. Tagholbul siasi masuk ke dalam tatanan politik, mereka diadu domba, habis dengan sendirinya. Begitu pula di negara-negara Asia, Islam menjadi minoritas, Rohingya menjadi minoritas.
dihabisi dengan menggunakan kekerasan. Kembali ke Indonesia, dan Indonesia ini adalah Muslim secara mayoritas. Karena Indonesia ini Muslim secara mayoritas, maka diadu domba secara politik tidak bisa. Karena kita ini adalah satu pemikiran adalah ahli sunnah wal jamaah. Beda dengan yang ada di Timur Tengah. Di hati sektor masyarakat kita Indonesia Muslim ini tidak akan bisa, karena memang kita ini adalah mayoritas. Maka untuk menghancurkan, menghabiskan Indonesia, ditanggal siasi masuk kepada politik dengan diganti pemimpin-pemimpin kepada orang-orang non-Islam. Kalau memang di negara kita ini sudah diambil alih kepemimpinannya kepada orang-orang non-Islam, maka hanya hitungan waktu, hanya hitungan menit, fantadiri saat, hanya tinggal menghitung waktu, maka Indonesia ini akan kembali menjadi muslim minoritas. Nah, sekarang bagaimana saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan muslim mayoritas yang sekarang kita lihat menjadi muslim minoritas? Seperti yang diungkapkan dalam mukadimah pertama tadi, yang pertama bihubbi dunia, dengan cinta terhadap dunia. Kalau kita perhatikan, hadirin jamaah majelis taklim, para pemirsa di mana saja berada, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa umat Islam ini sebagai mayoritas tapi menjadi minoritas, sehingga umat Islam di mana saja berada, kita berada ini selalu dikalahkan oleh musuh-musuh Islam? Yang pertama, bisababi hubbi dunya, karena orang Islam ini terpedaya cinta terhadap dunia. Bagaimana kalau kita perhatikan di saat Rasulullah SAW memimpin perang Uhud, dan di saat itu perang Uhud sudah dimenangkan oleh pasukan Islam. Rasulullah SAW memberikan instruksi, isyarat, perintah kepada pasukan Islam, ya ashabi, wahai sahabatku yang sudah dalam kemenangan ada di atas, jangan turun, jangan turun. Tapi karena di situ melihat di bawahnya adalah perempuan, di bawahnya banyak yang mau ditawan, akhirnya tidak mau mendengarkan apa yang diperintahkan Rasulullah, mengabaikan perintah Rasulullah. Dia turun, sementara pasukan kafir, di saat pasukan Islam itu turun, pasukan kafir naik. Akhirnya orang Islam dalam perang Uhud ada dalam kekalahan. Apa sebabnya? Bisababi hubbi dunya, termasuk sebabnya cinta terhadap dunia. Sadar tidak sadar, merasa tidak terasa, mengetahui atau tidak diketahui, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ini sudah terperangkap dalam kehidupan di hubbi dunia. Bagaimana saudara-saudara kita bermegah-megah dia memiliki kendaraan, padahal dia tidak mampu. Dia kredit rumah, dia kredit motor, dia kredit, semua dikredit, sampai istri pun kredit. Ini kan namanya memaksakan. Begitu pula sesudahnya memiliki rumah, isi rumah, dari televisi, alat-alat dapur, kulkas, semua kredit. Sadar tidak sadar, di dalam kredit itu terdapat riba. Sehingga orang Islam bukan memikirkan bagaimana kemenangan izzatul Islam, malah hidupnya selama 63 tahun selalu memikirkan bayaran dan bayaran. Itulah yang maksud dengan terperangkap. Sementara
rata-rata 3 juta. Kita ini kan hidup dalam khayalan dan dalam lamunan. Saudara kita ini kan cuma hanya pemasukan rata-rata 3 juta. Bayar mobil, kredit mobil saja itu sudah 6 juta. Belum bayar rumah 2 juta. Belum kredit fasilitasnya 3 juta. Habis semuanya. Nah, sekarang kalau memang sudah habis semuanya, saudara-saudara muslim kita ini berarti selama 63 tahun kita ini hanya memikirkan fasilitas. Uang 3 juta gajian sudah habis, tidak punya pemasukan yang lain. Masuk ke Indomaret, masuk ke Alfamart. Kita tahu saudara muslimku yang dimuliakan Allah, Indomaret, Alfamart ini bukan punya orang Islam. Indomaret, Alfamart bukan orang Islam. Walaupun pegawai-pegawainya kebanyakan orang Islam. Nah, ini adalah perangkap yang kedua. Bawa uang 100.000. Buat beli jajan anak saja sudah habis 100.000. Buat jajan anak saja sudah habis. Sementara saudara kita mendapatkan 100.000 itu adalah keringat yang luar biasa. Penderitaan, kesedihan yang luar biasa. Berarti saudara muslim kita hidup di dalam perangkap, sehingga saudara muslim kita ini tidak pernah berpikir bagaimana kita mendalami Islam, berbicara Quran, berbicara hukum Allah, menjalankan hukum Allah. Hidup kita ini bagaimana dengan hukum Allah, yang dipikirin dunia. Sehingga Syekh Nawawi mengingatkan kepada kita, ya man di dunia ustagol qaddarrahu tulul amal. Orang yang sibuk dengan kehidupan dunia, yang hidupnya selalu berangan-angan, yang hidup sibuk dengan kehidupan dunia, selalu mimpi dan ingin terus itu meningkatkan bagaimana dengan kehidupan dengan hidup dunia. Agama dilupakan, Quran dilupakan, hukum Islam dilupakan. Maka sekarang inilah Allah Subhanahu wa taala menjawab siapa pemimpin masyarakat kita yang ada di Indonesia ini. Karena bangsa Indonesia walaupun mayoritas, kita ini sibuk dengan memikirkan kehidupan dunia. Dapatlah jadinya pemimpin pelawak. Ya, dapatlah akhirnya pemimpinnya adalah pemimpin koruptor. Ya, dapatlah pemimpinnya pemimpin yang tidak memiliki akhlak. Dapatlah pemimpin selebriti yang mabok. Dapatlah pemimpin yang hanya sebatas bicara bohong. Kenapa? Karena kita ini memang betul bahwasanya kita ini adalah muslim mayoritas. Tetapi permasalahannya, umat manusia ini kita masuk dalam terperangkap, dengan perangkapnya adalah perangkap cinta terhadap dunia. Dan cinta terhadap dunia ini memang betul dibuat adanya seperti itu oleh orang-orang non-Islam. Sehingga saudaraku yang dimuliakan Allah, kita ini orang Islam bukan sibuk berbicara tentang hukum Allah agama Islam, tapi kita ini selalu sibuk di hubbi dunia, cinta terhadap dunia. Itu penyebab yang pertama. Yang kedua, di hubbil awamir, cinta terhadap kepemimpinan. Menjadi seorang pemimpin, dia menghayal kalau jadi pemimpin hidup saya bagaimana telunjuk. Hidup saya tidak perlu bicara bagaimana telunjuk tangan saya ini mengarah, maka semua akan mengikuti. Keluar, maka akan dinaungi dengan payung. Jalan pun kemana berada akan dihormat dan orang pun pada ikut foto. Kan bangga tuh. Jadi pada saat sekarang ini saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua umat Islam hampir mayoritas ini selalu yang dipikirkan adalah menjadi pemimpin. Dulu jadi kepala desa lurah itu banyak yang tidak mau. Tapi sekarang ini jangankan camat,
jangankan bupati, camat, begitu pula kepala desa, jadi RT RW saja. Jadi RT RW, pengen jadi RT RW, itu menghabiskan ratusan juta. Padahal kalau dipikir-pikir bukan merendahkan, apa sih hebatnya RT RW? Memang betul itu adalah rukun tetangga, rukun warga, satu kepemimpinan. Tetapi kenapa kita harus mengemis? Kita perhatikan saat sekarang ini, di saat terjadi pencalonan kepala desa, menghabiskan ratusan juta, bahkan di antara desa-desa yang lain bukan hanya ratusan juta, miliaran. Inilah mobil awalnya. Cinta terhadap jabatan, cinta terhadap perintah. Begitu pula saudara-saudara kita, subhanallah wa astagfirullah, di saat pengen jadi anggota DPR, di saat pengen jadi bupati, ia beli partai untuk duduk di kursi pendukungnya, dia beli suara di rakyat, bukan bagaimana dia itu mendapatkan meyakinkan kepemimpinannya kepada rakyat. Begitu pula berbagai macam cara, halal dihalalkan, haram dihalalkan. Berbagai macam cara, saudara jadi musuh, musuh jadi saudara, berbagai macam cara. Hanya pengen jadi seorang pemimpin. Padahal kalau kita pikirkan, yang namanya hidup menjadi seorang pemimpin itu adalah amanah yang paling berat dan hidup yang paling berat. Begitu pula, kalaulah memang seseorang itu memaksakan dalam dirinya itu menjadi seorang pemimpin, memaksakan dirinya itu menjadi seorang pemimpin, ya, yang terjadi adalah lupa dan bersenang-senang. Maka tidak sedikit di antara saudara-saudara muslim kita, begitu dia itu mengemis pengen menjadi seorang pemimpin, habis selesai terpilih menjadi seorang pemimpin, dia lupa dan dia lupa menjadi seorang koruptor. Dia menghayal mengabdi kepada masyarakat, dia menghayal mengabdi untuk menghibahkan, mewakafkan dirinya itu kepada umat, malah berbalik, dirinya masuk ke dalam tahanan. Kenapa semua hal ini terjadi? Karena permasalahannya jabatan dijadikan Tuhan, jabatan dijadikan kepentingan, jabatan dijadikan segalanya. Kalau manusia sudah jabatan dijadikan Tuhan, maka manusia itu sendiri akan melupakan agama. Maka kenapa saudara-saudara muslim kita menjadi pemimpin? Mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, sampai kepada tingkat RT RW merupakan. Karena melupakan, merasakan, memaksakan dirinya ingin menjadi seorang pejabat. Saat dia menjadi seorang pejabat, cinta terhadap dunia, dia cinta terhadap jabatan. Seseorang yang sudah cinta terhadap jabatan, maka dia akan melupakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas saudara muslim kita makin rendah, kualitas muslim kita makin sedikit, teraniaya di mana-mana, penderitaan yang sungguh sangat besar kepada muslim kita, terutama di Rohingya, karena kita terlalu menuhankan jabatan dan kita terlalu menuhankan kepada dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua ini dalam rahmat Allah dan kita semua dalam hidayah dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kepadamu kami memohon, kepadamu kami meminta, kepadamu kami kembali. La ilaha illa anta wa la hawla wa la quwwata billahil aliyyil azim. Kuatkanlah ya Allah saudara muslim kami yang ada di Rohingya, saudara muslim kami ya Allah yang ada di Timur Tengah. Bagi mereka yang sudah wafat, jadikanlah mereka para syuhada, jadikanlah mereka para syuhada. Kepada keluarganya ya Allah, kuatkan iman Islamnya, berilah kesabaran dan berilah kekuatan. Dengan kebesaran-Mu kepada mereka yang menganiaya saudara-saudara muslim kami, ya Allah,
Berikanlah kami kemenangan, berikanlah kami kemenangan, berikanlah kami kemenangan, dan kami hidup dalam tauhid-Mu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang kami tausiahkan, dan semoga kita semua ada dalam hidayah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang muslim, mukmin, muttaqin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.